Ya, buat teman-teman semua tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Ya, ibarat panasnya kopi, isu ACT ini makin lama makin panas. Ya, kasus skandal ACT bergulir terus. Pelan tapi pasti semua terungkap ke publik. Hal-hal yang memalukan makin terkuak. Bagaimana nggak memalukan? Seolah berebut bangkai saudara sendiri, para pengurus dan mantan pengurus saling klaim, saling tikam, dan saling buka borok. Bahkan antara pengelola dan pengurus sudah sampai melaporkan ke Bareskrim segala. Ternyata ACT ini ruwet. Ya, drama soal siapa yang ngemplang dana bantuan yang nilainya fantastis dimulai. Ahyudin, pendiri ACT yang sudah hengkang dan bikin lagi lembaga yang serupa, bahkan logonya aja mirip, lagi sibuk menjawab berbagai tudingan. Setidaknya dari koleganya sendiri, sahabatnya sendiri, ketika belum lama mereka masih sama-sama aktif di ACT sebagai orang di pucuk pimpinan, tapi saat ini mereka seolah saling gigit. Ibnu Hajar, sahabat Ahyudin yang sekarang menggantikannya di ACT, bilang kalau Ahyudin ini waktu pimpin ACT, otoriternya minta ampun. Udah gitu, gak mau ajak-ajak yang lain. Istilahnya one man show. Sendirian. Nah, kata Ibnu Hajar ini, memang gaya kepemimpinannya, kalau teman-teman mengenal sosoknya, beliau gaya kepemimpinannya one man show. Cenderung agak otoriter. Itu kata Ibnu dalam konferensi pers kemarin. Nah, kondisi itulah yang menurutnya membuat internal ACT tidak nyaman. Ibnu kemudian menegaskan, lagi tidak ada kudeta ya, tidak ada kudeta. Ahyudin memilih mengundurkan diri baik-baik. Kata Ibnu Hajar, si Ahyudin ini mundur karena banyak yang menasehati. Sinetron sekali ya, dinasehati langsung mundur. Apa iya? Dapur selama 17 tahun ditinggal dan bikin dapur baru. Orang goblok juga tahu, ini perebutan ladang. Ya, kemudian jadi makin hilang kepercayaan orang terhadap ACT. Pengurusnya, bahkan pendirinya, nggak mampu meredam persoalan yang sangat memalukan ini. Apa yang mereka ucapkan? Mereka sanggah sendiri. Satu waktu pengurus ACT menyampaikan bahwa mereka bisa memotong sumbangan sampai 30%. Lalu mereka sendiri yang juga bilang 13,7% saja. Satu kesempatan mereka bilang tidak ada gaji sampai 250 juta. Tapi di kesempatan yang lain mereka bilang pernah dalam 1 bulan gaji pimpinan sebesar itu. Dan lalu berubah lagi. Mana ada orang gajian gitu. Kalau hari ini 100 juta, bulan depan gak mungkin jadi 20 juta, gak mungkin. Minimal tetap 100 juta atau malah naik. Nah, satu kesempatan mereka bilang gaji 250 juta itu wajar di ACT. Lalu ketika tekanan publik makin tak terbendung, mereka bilang gaji 250 juta itu berasal dari banyak lembaga katanya. Pendek kata, baik Ahyudin atau pengurus ACT yang baru saat ini kebingungan menjawab tudingan dan dugaan berbagai penyelewengan uang sumbangan masyarakat yang mereka kumpulkan. Karena bingung, maka mereka harus cari orang yang bisa disalahkan. Dan Ahyudin lah yang paling banyak mendapatkan sorotan itu. Simpatisan 212 ini juga ditenggarai banyak minta dan menerima uang dari ACT atau kelompoknya yang ia gunakan untuk keperluan pribadi. Mulai dari mobil mewah, rumah 3 unit, dan juga perlengkapan lainnya. Bahkan Ahyudin juga dikenal dekat dengan kelompok 212. Program-program ACT dengan Pemprov DKI Jakarta juga sangat layak untuk dicermati. Diduga Anies berperan dan terlibat dalam masuknya ACT dalam program sosial di Provinsi Jakarta.
Dari dokumentasi dan berita yang beredar di Tenggarai, Ahyudin dengan ACT-nya juga ikut aktif mengawal demo-demo terkait 212. Kedekatannya dengan Anies juga dokumentasinya ada di mana-mana. Dan menariknya, dua orang presiden dan mantan presiden ACT yaitu Ahyudin dan juga Ibnu Hajar, dua-duanya dalam status terlapor dengan dugaan sementara sebagai orang-orang yang menggelapkan dana. Ya, Bareskrim Polri menyelidiki dugaan penyelewengan dana aksi cepat tanggap atau ACT ini. Bareskrim telah meminta klarifikasi terhadap Presiden ACT Ibnu Hajar dan mantan petingginya Ahyudin. Klarifikasi sudah kepada Ibnu Hajar dan juga Ahyudin sudah dilakukan. Itu menurut Dirtipidum Pak Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian tadi siang. Baru aja tadi siang. Pernyataan Andi menjawab pertanyaan soal pihak yang mengklarifikasi, yang minta diklarifikasi Bareskrim soal kasus dana ACT. Pak Andi ini juga membenarkan adanya laporan terkait kasus dana ACT setahun lalu. Persis tahun lalu. Andi mengatakan terlapor dalam kasus tersebut adalah Ibnu Hajar dan Ahyudin. Lalu siapa yang laporin? Apakah donatur? Bukan. Ternyata bukan donatur. Donatur sih Woles. Bodoh amat. Yang laporin PT Hydro. Dan laporan tersebut masih diselidiki. Bareskrim mengusut dugaan penipuan atau keterangan palsu akte otentik. Serem ya kelakuan pucuk pimpinan ACT ini. Sekali lagi ini soal kepercayaan orang titip uang sedekah loh. Dan konon banyak banget yang marah, kecewa atas peristiwa ini. Semua marah kecuali Kadrun. Ya karena ACT diduga adalah ladang pembiayaan dan donasi banyak kegiatan Kadrun. Seperti demo besar Kadrun, bisa dipastikan ACT akan buka booth, buka counter, buka tenda. Baik untuk makan atau pengobatan. Demo lain sih bodo amat. Nggak diurusin. Padahal mereka tuh minta sumbangan kan ke semua pihak. Semua Kadrun bela ACT. Sampai viral tagar, kami percaya ACT. Masa banget ini dia. Kita mau buka kedok lembaga yang terlihat suci. Kadrunnya nggak mau. Menurut mereka ini kayak bilang, biarlah bau busuk ini, kami akan hirup sedalam-dalamnya sendiri. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Seger sekali kopi malam ini ya. Pimpinan ACT dan juga mantan pimpinannya saling gigit guys. Main salah-salahan. Kalau main salah-salahan artinya apa yang diungkap oleh media tentang berbagai penyelewengan duit itu bisa jadi benar. Karena mereka main salah-salahan. Mereka main salah-salahan karena nggak mau nanggung salahnya sendiri. Ya apalagi kedua bos ACT itu yaitu Ibnu Hajar dan juga Ahyudin, dua-duanya ternyata statusnya terlapor dan sedang diselidiki Bareskrim. Persoalan apa? Ya nggak jauh lah duit. Aduh, yang melaporkan mereka berdua itu adalah PT Hydro. Nah, kita kulik sedikit nih ya. Siapa sih PT Hydro ini yang melaporkan pendiri ACT ini siapa? Jadi begini. Sebentar, saya minta waktu sebentar. Begini ceritanya. Menurut data yang dikutip dari majalah Tempo, berbagai pemborosan dan dugaan penyelewengan dana ini di pusat hingga daerah di Tenggarai menyebabkan kondisi keuangan ACT ini babak belur. Itu ya, itu yang pertama. Salah satunya, nah ini salah satunya. Konon isunya diduga adalah untuk istri ketiga pendiri ACT atau Ahyudin. Dana yang dikumpulkan dari umat tersebut diduga mengalir ke keluarganya sendiri. Nah ini dugaannya nih. Ini serius loh. Tak hanya menerima gaji dan fasilitas tinggi, para petinggi aksi cepat tanggap ini juga ditenggarai mendulang uang dari unit bisnis yang ada di bawah lembaga itu. Ini ACT
Ternyata di bawahnya ada lembaga-lembaga. Apakah buat nyuci duit? Saya nggak tahu. Salah satunya di bawah ACT itu ada namanya PT Hydro Perdana Retalindo. PT Hydro ini, biar singkat ya, adalah perusahaan yang mengelola jaringan minimarket Sodako. Sodakomart namanya. Ini pernah berada di bawah ACT sebelum akhirnya aktanya kemudian misah. Ini adalah underbow-nya atau di bawahnya ACT. Nah, di catatan laporan keuangan PT Hydro, jangan kenceng-kenceng ya. Sepanjang 2018 sampai 2019 itu menunjukkan perusahaan itu menyalurkan duit untuk Ahyudin dan keluarganya. Nah, paham kan nih? Sudah mulai paham kan? PT Hydro itu dulu punyanya ACT. PT inilah yang mengelola minimarket mirip Indomaret itu, yang serba hijau tapi ya. Nama minimarketnya Sodakomart. Sodakomart. Suci namanya. PT inilah yang rajin kirim uang ke Ahyudin dan keluarganya buat beli rumah, DP rumah, angsuran rumah. Bahkan pada bulan Mei 2019 tercatat 6 kali pembayaran cicilan rumah dengan nilai 275 juta. Ini beli rumah apaan? Sebulan nyicilnya 6 kali. Nah, PT Hydro ini yang melaporkan ini juga membayar cicilan pembelian rumah di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten yang diduga untuk istri ketiga Ahyudin. Hal ini memunculkan dugaan istri ketiga pendiri ACT menikmati dana umat. Sejak Januari hingga Oktober 2019 tercatat ada 10 kali transfer dengan nilai 2,86 miliar dari rekening PT Hydro tadi mengalir duit untuk pembelian perabot rumah Ahyudin di Cirende Ciputat, Tangerang Selatan. Pesta pora, bro. Yang kayak gini gimana nggak ada kudeta? Belum terungkap kenapa perusahaan milik ACT yang rajin kirim uang ke Ahyudin dan keluarga ini sampai ngelaporin Ahyudin dan Ibnu Hajar. Kayaknya ini layak kita tunggu episode saling gigit ini ya. Nah, dari banyak kadrun yang membela kisruh di ACT ini, ada satu kadrun yang aneh. Malah minta ACT diperiksa polisi. Siapa dia? Novel Bak Mukmin. Entah habis lewat daerah keramat di mana, mendadak Novel Bak Mukmin ini berbeda sikap dengan kadrun lainnya. Iya. Persaudaraan alumni PA212. Pernah dengar dong ya? Pernah tahu dong ya? Merespon pemberitaan adanya dugaan penyelewengan dana di Lembaga Sosial Aksi Cepat Tanggap atau ACT ini. Kehebohan mencuat setelah majalah Tempo membeber dugaan penilepan uang yang digalang dari masyarakat itu. Tagar seperti aksi cepat tilep, ya, jangan percaya ACT bermunculan di media sosial. Dan akhirnya masuk di daftar trending topik di Twitter. Nah, si Waketum PA212 ini, Novel Bak Mukmin ini, Bang, harus kita panggil Bang. Nggak enak kalau nggak kita panggil Bang, karena lagi lempeng. Kalau nggak lempeng kita panggil Si. Bang Novel Bak Mukmin ini bilang, siapapun yang menyalahgunakan amanat umat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia bilang begitu. Siapapun yang menyalahgunakan amanat umat harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Itu kata Novel Bak Mukmin tadi siang. Lagi sehat. Dan si orang yang punya nama lengkap Novel Khaidir Hasan, saya jarang-jarang manggil nama lengkapnya loh. Hanya karena dia lagi lempeng aja saya panggil. Dia bilang, umat Islam Indonesia sudah antusias memberi bantuan terhadap sesama bagi yang membutuhkan melalui ACT. Nah, menurut Novel, ACT adalah bagian terdepan dan dipercaya. Jangan sampai mengecewakan umat Islam. Wah, kalau lagi lempeng begini, capres. Ya kan? Novel Bak Mukmin mendesak aparat hukum mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana tersebut. Nah, gini dong, Fer. Waras. Demikian Oposisi 69 FM, tetap bersuara demi keadilan dan kewarasan kita. Salam peletak. Tarik ke Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat!
Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.